Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Lailatul Mukarramah, NIM 21 dari Tadris Biologi A semester 4. Oke. Di sini saya merupakan anggota dari kelompok 2 yang dimana kelompok 2 ini nanti akan menerangkan mengenai pengertian dan syarat-syarat profesi. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Nila Lailatul Mukarramah NIM 21. Kemudian ada juga Ananda Farihatun Nikmah NIM 26, ada Sulistiana Sari NIM 27 dan juga Ahmad Badar NIM 32. Lanjut ke materi. Yang pertama, definisi profesi. Oke, secara etimologi, profesi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, yang berasal dari bahasa Latin professus, yang berarti mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Nah, profesi ini dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian. Jadi dituntut harus memiliki keahlian dan didapat melalui pendidikan dan latihan tertentu. Oke, ingat-ingat, didapat melalui pendidikan dan latihan tertentu. Kemudian juga dia menuruti persyaratan khusus, memiliki tanggung jawab dan juga kode etik tertentu. Mungkin sebagian dari kita masih berpikiran pekerjaan dan profesi itu sama saja. Nah, ini sebenarnya profesi dan pekerjaan itu sedikit berbeda. Di mana perbedaannya? Diletak jika profesi itu harus melalui pendidikan dan latihan tertentu. Kayak ini ya, bisa dilihat. Harus melalui pendidikan dan juga latihan tertentu. Contohnya, sebuah profesi itu adalah seorang dokter. Di profesinya sebagai dokter atau guru, profesi keguruan. Itu kan harus melalui sebuah pendidikan yang resmi. Nah, contohnya kita saat ini sedang melaksanakan proses pendidikan keguruan, di mana nanti profesinya sebagai guru atau mungkin juga dosen ataupun tenaga mengajar, istilahnya seperti itu. Sedangkan kalau pekerjaan itu tidak memerlukan suatu pendidikan terlebih dahulu. Misalnya tukang parkir, nah itu kan tidak perlu dia harus melakukan pendidikan keparkiran, kan nggak ada. Nah, kemudian juga ada pekerjaan mungkin sebagai tukang warnet. Nah, itu contohnya pekerjaan. Jadi dia tidak memerlukan sebuah pendidikan secara khusus, secara formal terlebih dahulu. Oke, terus selanjutnya. Oke, jadi intinya gini, tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi, tapi semua profesi dapat disebut sebagai pekerjaan. Oke, paham ya? Jadi pekerjaan itu umum, nah khususnya itu profesi. Nah, jadi semua pekerjaan itu belum tentu sebagai profesi, tapi yang namanya profesi itu sudah pasti pekerjaan. Seperti itu, mungkin cukup dari saya. Selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Nanda. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Farihatun Nikmah, NIM 26 dari kelas Tadris Biologi A. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Mbak Nila, yaitu tentang ciri-ciri profesi. Secara umum, ciri suatu pekerjaan untuk dapat digolongkan menjadi suatu profesi yaitu ada 7. Untuk yang pertama yaitu memiliki spesialisasi ilmu. Setiap profesi itu dibangun berdasarkan kekhususan keilmuan, sehingga orang yang masuk dalam suatu bidang profesi haruslah orang yang memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai. Nah, hal ini menjelaskan bahwa tidak sembarangan orang dapat bekerja di suatu bidang profesi jika tidak memiliki latar belakang keilmuan yang relevan. Yang kedua yaitu memiliki kode etik dalam menjalankan profesi. Kode etik ini merupakan pedoman moral bagi anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Nah,
Kode etik ini diperlukan untuk menjaga martabat dan menjadi pedoman bagi insan profesi dalam menjalankan profesinya. Untuk yang ketiga yaitu ada memiliki organisasi profesi. Organisasi itu merupakan wadah perjuangan dan perkumpulan insan profesi. Organisasi profesi juga berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan profesi melalui sharing inovasi dan komunikasi suatu profesi. Nah, melalui organisasi ini, insan profesi akan memiliki kesepakatan yang sama dalam menjalankan profesinya, serta memiliki kemampuan untuk merespon berbagai kebijakan dan tanggapan terkait profesi. Nah, organisasi profesi ini dapat menjadi simbol kuatnya suatu profesi di tengah masyarakat. Untuk ciri yang keempat yaitu diakui oleh masyarakat. Suatu profesi itu harus dapat pengakuan dari masyarakat. Pengakuan ini diperoleh jika profesi tersebut telah terbukti memiliki peran yang sesuai dengan bidangnya. Nah, pengakuan masyarakat merupakan bentuk legitimasi terhadap keberadaan dan peran suatu profesi. Untuk ciri yang kelima, yaitu ada panggilan hidup. Nah, profesi itu merupakan karir sepanjang hayat. Dengan demikian, profesi akan mendarah daging bagi orang yang menjalankannya. Nah, bekerja di bidang profesi itu sangat berbeda dengan bekerja di bidang lain. Bekerja di bidang profesi itu mengharuskan seseorang untuk mengabdikan dirinya secara penuh dan terus mendalami keilmuan bidang profesi tersebut. Nah, sehingga semakin lama seorang berkecimpung dalam bidang profesi, maka akan semakin ahli dalam bidang tersebut. Nah, untuk ciri yang keenam, yaitu kecakapan diagnostik. Sebagai bidang pekerjaan yang memerlukan pengambilan keputusan otonom dari insan profesi, maka orang yang bekerja di bidang profesi itu diharuskan memiliki kemampuan diagnostik. Kemampuan diagnostik itu apa? Kemampuan diagnostik yaitu kemampuan memperkirakan penyebab dan atau akibat berdasarkan gejala atau ciri-ciri tertentu, menganalisis, serta kemampuan untuk menentukan tindakan yang tepat untuk menangani atau menyelesaikan permasalahan. Dan ciri profesi yang terakhir yaitu mempunyai klien yang jelas. Karena sebuah profesi itu merupakan pekerjaan di bidang jasa, maka setiap profesi itu pasti memiliki klien yang jelas. Misalnya dokter memiliki klien pasien, pengacara memiliki klien yang berperkara hukum, guru memiliki klien seorang murid, dan lain sebagainya. Nah, karena klien ini yang menunjukkan bahwa bidang profesi adalah pekerjaan yang sangat spesifik dan berbeda antara satu profesi dengan profesi yang lain. Sehingga seorang tidak dapat beralih profesi tanpa latar belakang pendidikan dan keahlian yang relevan. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana Sari, NIM 27 dari kelas A4 DPR. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni dari Mbak Nila dan juga Mbak Ananda. Nah, di sini saya mendapatkan bagian mengenai definisi profesi guru. Di sini profesi guru ada dua pengertian, yakni yang pertama ada menurut Undang-Undang Republik Indonesia dan yang satunya menurut Nur Jamaluddin. Kita langsung saja ya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 1, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan bahkan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini yang melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Adapun juga menurut Nur Jamaluddin pada tahun 1978 bahwa guru adalah pendidik, yaitu
orang dewasa yang bertanggung jawab membimbing atau membantu kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri sendiri dan dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah di khalifah di muka bumi ini, sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri. Di sini saya dapat menangkap bahwa pengertian profesi guru itu adalah orang yang bisa mendidik siswanya, entah itu dalam mendidik secara pendidikan, mendidik secara intelektual, mendidik secara non-akademik dan akademik, mendidik dalam hal etika, mendidik dalam hal sopan santun, dan juga mendidik dalam hal lainnya. Nah, di sini seorang guru itu kan pahlawan yang kedua ya. Yang pertama itu kan orang tua. Nah, dalam orang tua itu kan merupakan pendidik yang pertama, sedangkan untuk guru adalah pendidik dari yang kedua. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya nanti bisa dilanjutkan oleh Mas Ahmad Badar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya di sini ada ciri profesi guru. Saya di sini mengambil dua pendapat dari ahli. Yang pertama ada Robert Wirici dan yang kedua dari National Education Association. Oke, yang pertama dulu ya, ciri profesi guru menurut Robert Wirici. Pertama di sini ada para guru akan bekerja hanya semata-mata memberikan pelayanan kemanusiaan daripada usaha untuk kepentingan pribadi. Jadi di sini guru harus bekerja, berikan pelayanan semaksimal mungkin yang terbaik untuk peserta didik dalam hal belajar mengajar. Dan yang kedua, para guru secara hukum dituntut untuk memenuhi berbagai persyaratan agar mendapatkan lisensi mengajar, serta persyaratan agar menjadi anggota organisasi guru. Ya, di sini guru juga dituntut untuk mendapatkan legalitas lisensi mengajar yang nantinya akan digunakan sebagai syarat untuk menjadi anggota organisasi guru yang sah tentunya. Yang ketiga, memiliki pemahaman serta keterampilan yang tinggi dalam hal mengajar, metode anak didik dan landasan kependidikan. Jadi di sini guru harus menguasai bahan ajarnya, materi yang akan diajar, nantinya metode yang akan digunakan dalam mengajar, dan harus mengetahui cara-cara yang jitu untuk memahamkan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik, dan guru harus memahami landasan kependidikan yang berlaku di negara tersebut. Oke, yang keempat, para guru dalam organisasi profesional. Oke, yang dimaksud di sini profesional berarti memiliki publikasi profesional yang dapat melayani para guru sehingga tidak ketinggalan, bahkan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi. Jadi intinya guru harus update informasi terbaru mengenai pendidikan ya, tentunya. Oke, yang kelima, para guru diusahakan untuk selalu mengikuti kursus-kursus, workshop, seminar, serta terlibat secara luas dalam berbagai kegiatan in service. Yang dimaksud di sini adalah kursus-kursus workshop yang berguna nantinya untuk menambah wawasan guru atau pengetahuan, dan nantinya juga akan disampaikan pada siswa-siswa atau peserta didik yang diajar agar bertambah pengetahuan ilmunya. Oke, yang keenam, para guru diakui sepenuhnya sebagai suatu karir hidup, live a career. Di sini guru harus diakui
sebagai orang yang paling berjasa ya. Karena guru adalah orang yang mengajarkan suatu ilmu, dimana kita yang dulunya kurang begitu mengerti atau kurang begitu paham, dan dipahamkan atau diajarkan oleh guru agar memahami sesuatu ilmu tersebut. Oke, yang ketujuh, para guru memiliki nilai dan etika yang berfungsi secara nasional maupun secara lokal. Ya, di sini guru harus memiliki sikap sopan santun, etika yang baik, yang nantinya akan diterapkan dalam pembelajaran dan juga pasti akan dicontoh oleh para peserta didik atau muridnya. Oke, yang selanjutnya, ciri profesi guru yang kedua menurut National Education Association. Yang pertama, di sini ada jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Jelas sekali ya, bahwa jabatan guru ini memenuhi kriteria yang ini, karena mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat dominan kegiatan intelektual. Lebih lanjut, dapat diamati bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota guru ini adalah dasar bagi persiapan dari semua kegiatan profesional lainnya. Dimaksud adalah guru adalah dasar dari pengetahuan yang akan diterima oleh peserta didik nantinya. Oke, yang kedua, jabatan yang menggeluti batang tubuh ilmu yang khusus. Ya, semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan yang memisahkan anggota mereka dari orang awam dan memungkinkan mereka mengadakan pengawasan tentang jabatannya. Anggota suatu profesi menguasai bidang ilmu yang membangun keahlian mereka dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan, amatiran yang tidak terdidik, dan kelompok tertentu yang ingin mencari keuntungan. Oke, yang selanjutnya yang ketiga, jabatan yang memerlukan persiapan latihan yang lama. Anggota kelompok guru yang berwenang di Departemen Kependidikan berpendapat bahwa persiapan profesional yang cukup lama amat perlu untuk mendidik guru yang berwenang. Konsep ini adalah sebagai keharusan untuk memenuhi kurikulum perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan umum, profesional, dan khusus sekurang-kurangnya 4 tahun bagi guru pemula, dan pendidikan persiapan profesional paling kurang selama setahun selama mendapatkan gelar akademik S1 di perguruan tinggi. Oke, yang keempat, jabatan yang membutuhkan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Jabatan guru cenderung menunjukkan bukti yang kuat sebagai jabatan profesional, sebab hampir tiap tahun guru melakukan berbagai kegiatan latihan profesional, baik yang mendapatkan penghargaan kredit maupun tanpa kredit. Oke, yang kelima, jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Ini contoh di luar negeri ya, misalnya syarat jabatan guru sebagai karir permanen merupakan titik yang paling lemah dalam menuntut bahwa mengajar adalah jabatan profesional. Akan tetapi hal itu tidaklah terjadi di Indonesia ini.
dengan alasan karena lapangan kerja dan sistem pindah jabatan yang agak sulit. Oke, yang keenam, jabatannya menentukan bakunya sendiri. Karena jabatan guru ini menyangkut hajat orang banyak, tentunya ya. Maka baku untuk jabatan guru ini sering tidak diciptakan oleh anggota profesi sendiri. Terutama di Indonesia, guru membolehkan orang tua, kepala sekolah, penjabat, kantor wilayah, atau anggota masyarakat mengatakan apa yang harus dilakukan mereka. Yang ketujuh, selanjutnya ini, jabatan yang mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Jabatan guru ini telah terkenal secara keseluruhan sebagai suatu jabatan yang anggotanya termotivasi oleh keinginan untuk membantu orang lain, bukan disebabkan oleh keuntungan ekonomi atau keuangan. Kebanyakan guru memilih jabatan ini berdasarkan apa yang dianggap baik oleh mereka, yakni mendapatkan kepuasan rohaniah atau lahiriah. Oke, yang ke-8. Yang terakhir ini ya. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin rapat. Semua profesi yang dikenal mempunyai organisasi profesional yang kuat dapat mewadahi tujuan bersama dan melindungi anggotanya. Di Indonesia sendiri sudah ada ya PGRI yang merupakan wadah seluruh guru dari semua satuan pendidikan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.